Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang laporan praktikum pembelajaran mesin 2 kami, yaitu berjudul perancangan model menggunakan multiple linear regresi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah Diara Pratiwi dengan NIM 121450074. Ada Evan Aprianto, ada Salwa Amelia Salsabila, ada Yunayana Maratul Kirom, dan Yosia Lataria Banurea. Lanjut untuk hasil dan analisisnya, di sini kami mengimport library atau package. Yang pertama itu ada Pandas untuk mengimport Pandas, ada import NumPy, terus melakukan import Matplotlib untuk melakukan visualisasi, terus juga ada import Seaborn. Di sini juga pakai Scikit Model Selection ini untuk trend test split itu untuk melakukan data training dan juga testingnya. Lanjut pakai Scikit Linear Model gitu untuk import linear regression untuk melakukan regresi linear. Lanjut import mean square error dan mean absolute error untuk menghitung MSE dan MAE-nya. Lanjut untuk Scikit import processing ini untuk melakukan processingnya. Terus import R2 score ini untuk mengimport R2 score untuk menghitung skornya gitu. Lanjut kita menginputkan datanya. Data di sini didapat dari soal di tabel praktikum modul. Lanjut kita memasukkan data ke dalam data frame lalu menampilkan data frame-nya. Jadi di sini bisa dilihat datanya ada kolom daerah, penjualan, promosi, outlet, laju penduduk, pesaing, dan income. Ada juga 14 baris gitu. Di sini kita menghapus kolom daerah, lalu menampilkan data frame-nya. Jadi di sini bisa kelihatan ya kalau misalnya kolom daerahnya itu udah ke drop gitu. Tujuannya kita menghapus kolom daerah ini dikarenakan kolom daerah ini tuh tipe datanya itu bukan numerik gitu. Maka dari itu untuk melakukan regresi linear, maka kita akan menghapus kolom daerah itu. Alasannya karena regresi linear itu bekerja dengan variabel independen yang bertipe numerik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salwa. Selanjutnya, kita akan menghitung matriks korelasinya, yang mana dengan correlation metric dengan data dari correlation-nya. Dan kita akan menampilkan sebuah heatmap dari correlation dengan ukuran figurnya itu 10 dikali 8, dan kita akan membuat judulnya dengan heatmap correlation, dan kita akan menampilkan korelasinya dari heatmap correlation, seperti pada gambar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yuna. Baik, yang selanjutnya yaitu kita membagi data menjadi fitur dan target. Yang pertama itu membagi data menjadi fitur. Pada variabel X itu kita mengambil seluruh data kecuali itu kolom target penjualan. Terus kita menyimpannya dalam variabel X. Selanjutnya menyimpan kolom target penjualan itu dalam variabel Y. Terus membagi data menjadi train set dan test set itu di situ kita membagi data menjadi data latih. Data latihnya itu sebanyak 30% dan 70% itu pelatihan modelnya. Terus tuh kita dilakukan random state itu untuk mengontrol acak sehingga hasilnya dapat direproduksi. Terus membuat model regresi menggunakan linear regression. Terus kita melatih model menggunakan data latih. Terus membuat prediksi pada data uji, X test, dan hasil prediksinya itu disimpan dalam variabel prediction. Terus itu kita mencari nilai mean square error-nya, yaitu matriks evaluasi yang mengukur seberapa besar perbedaan antara nilai sebenarnya, y-test, dan prediksi dalam bentuk kuadrat. Terus itu menghitung mean square error-nya, mean absolute error
metrik yang evaluasi mengukur rata-rata kesalahan absolut atau tanpa kuadrat antara nilai sebenarnya, y-test, dan prediksi. Terus itu kita menghitung R-square-nya yang mengukur sejauh mana model sesuai dengan data. Terus nilai R-square itu berkisar antara 0 hingga 1 dan semakin mendekati 1 itu semakin baik modelnya. Terus yang terakhir itu kita mencetak hasil evaluasi modelnya yaitu MSE, MAE, dan R-square-nya. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan menghitung nilai dari coefficient-nya. Coefficient itu adalah bobot atau slope yang digunakan dalam model regresi linear untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, dari output ini kita bakal ngelihat tiap coefficient-nya dari yang ada di variabel X gitu. Yang pertama, coefficient dari promosi. Coefficient dari promosi ini bakal mengukur pengaruh variabel promosi terhadap nilai penjualannya. Nah, dari output ini kan bisa dilihat nilainya itu sekitar 2.996. Jadi, dalam hal ini setiap peningkatan 1 unit dalam promosi itu akan berkontribusi sekitar 2.996 unit terhadap penjualan. Lalu untuk outlet, di situ dia setiap peningkatan 1 unit dari outlet itu bakal berkontribusi sekitar 0,6 unit terhadap penjualan. Untuk laju penjualan, dia setiap peningkatan 1 unit dalam laju penduduk itu bakal mengurangi sekitar 3,944 unit dalam penjualan. Selanjutnya ada pesaing. Di sini dalam satu peningkatan unit dari pesaing ini bakal mengurangi sekitar 1,519 unit penjualan. Yang terakhir dari coefficient income, itu dia bakal berkontribusi untuk 1 unit dalam income itu bakal meningkatkan penjualan sekitar 5,416. Lalu juga kita menghitung intercept-nya. Intercept ini adalah garis di mana titik regresi memotong sumbu Y ketika semua variabel independen adalah 0. Dari output ini bisa kita lihat bahwa intercept-nya bernilai 41,582. Ini adalah nilai yang akan ditambahkan pada prediksi ketika semua variabel independennya 0 gitu. Untuk selanjutnya mungkin bakal dijelaskan oleh teman saya. Mungkin untuk bagian prediksi juga masih akan saya jelaskan. Di sini kami membuat data baru dengan nilai promosinya itu adalah 40, outletnya 200, laju penduduknya 2,0, pesaingnya 15, dan income-nya 3,0. Nah, di sini kami hasil prediksinya penjualan yang akan terjadi pada data baru ini akan menghasilkan sekitar 267 penjualan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pseudocode ini langkah-langkah yang kami lakukan dalam melakukan hasil dari kerja kami. Yang pertama itu import library dan modul yang diperlukan. Selanjutnya mendefinisikan datanya. Yang ketiga itu hapus kolom daerah dari data frame yang salah dibuat. Yang selanjutnya hitung matriks korelasinya dan kemudian menampilkan heatmap korelasinya. Nah, yang keenam itu pisahkan data menjadi fitur X dan target Y. Dan kemudian pisahkan data menjadi train set dan test set. Setelah itu buat melakukan pemodelan pada regresi linear dan kemudian latih modelnya. Setelah itu melakukan prediksi dan mengevaluasi model, lalu menampilkan hasil evaluasi. Yang ke-13 dapatkan coefficient, yang ke-13 itu langkahnya mendapatkan coefficient slope dari masing-masing variabel. Dan yang ke-14 dapatkan intercept. Yang ke-15 tampilkan coefficient tiap variabel, kemudian menampilkan intercept-nya. Yang ke-17 membuat prediksi berdasarkan data barunya
kemudian melakukan prediksi menggunakan model yang sudah dilatih. Selanjutnya dapat hasil dari nilai prediksinya. Selanjutnya flowchart-nya, yang pertama itu import library, kemudian memasukkan data dan melakukan data cleaning. Selanjutnya menghitung matriks korelasi dan menampilkan heatmap korelasinya. Selanjutnya melakukan training dan test set, tes data, dan kemudian membuat model regresi linear dan mencari koefisien slope. Setelah itu melakukan prediksi dan selesai. Untuk kesimpulan bisa dilanjutkan oleh Salwa. Untuk kesimpulannya, jadi model regresi linear ini tuh menunjukkan bahwa variabel dari promosi dan income-nya itu memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penjualan. Sementara laju penduduk dan pesaing itu memiliki pengaruh negatif yang signifikan. Variabel outlet memiliki pengaruh yang lebih kecil, tetapi masih berkontribusi positif terhadap penjualan. Keseluruhannya, model ini dapat digunakan untuk memprediksi penjualan berdasarkan variabel-variabel independen yang ada, dengan pengingat bahwa ada variabel yang perlu berpengaruh lebih kuat daripada yang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.